Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat mempresentasikan makalah kami tentang telaah kurikulum yang dimana merupakan hasil observasi kami di MAN 3 Mataram. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Sobari Indrajaya, kemudian yang kedua yaitu Lailatul Fitri Mardiana, dan yang ketiga lalu Muhammad Gading Ardinata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya akan bertindak selaku moderator sekaligus pemateri kedua, dan pemateri pertama nanti akan disampaikan oleh Lailatul Fitri Mardianta. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kami dalam observasi kami di sekolah MAN 3 Mataram. Pertama yaitu metode penelitian kami itu menggunakan dengan cara langsung, yakni dengan langsung ke sekolah dengan melakukan wawancara, dan ada juga dokumentasi. Nah, dari wawancara ini kita mendapatkan beberapa sumber informasi mengenai kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut, dan ada juga dengan dokumentasi yang bertujuan untuk memperkuat hasil dari observasi kami di sekolah tersebut. Dan untuk waktu penelitiannya atau waktu observasinya itu kami pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 jam 13 waktu Indonesia Tengah, dan itu observasi kedua kami. Yang sebelumnya ada observasi awal. Nah, selanjutnya tepatnya itu yang di MAN 3 Mataram kami mengambil di kelas 12 MAN 3 Mataram dengan mata pelajaran akidah akhlak begitu. Dan ada juga sumber data, yakni sumber datanya kita ambil dari hasil wawancara kami dengan Ibu Sri Hastuti Apriana SPD selaku guru yang mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Nah, selanjutnya ada jadi hasil penelitian kami ada dari tujuan kurikulum K13 dilaksanakan di sekolah tersebut, ada juga kontennya, dan juga metode yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi untuk tujuannya seperti yang kita tahu, tujuan dari kurikulum K13 itu berguna untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta efektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan peradaban dunia. Jadi dilihat dari tujuan kurikulum K13 itu sendiri, dari pihak sekolah tentu mempunyai tujuan yang sama dengan yang terkait dengan tujuan dari kurikulum K13, kurikulum 2013 itu sendiri. Dan untuk kontennya seperti yang kita tahu terlebih dahulu, konten itu dalam literatur pendidikan adalah pelajaran. Nah, pelajaran, pengetahuan, pengalaman belajar, dan atau informasi. Nah, bisa juga konten itu mata pelajaran seperti pengetahuan. Jadi konten itu sendiri bisa disebut dengan mata pelajaran atau pengetahuan yang disampaikan, yang diterapkan di dalam sekolah tersebut, yang pastinya sama dengan apa yang tertulis di kurikulum 2013.
Dan untuk metode pembelajarannya, sebelumnya itu kan metode pembelajaran itu adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pembelajaran karena memakai implementasi spesifik yang terdiri dari langkah-langkah konkret. Tujuannya agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tentunya memberikan dampak yang positif. Jadi metode pembelajaran dari sekolah tersebut seperti yang kita sudah lakukan observasi bisa dikatakan di sana itu menggunakan salah satunya metode diskusi dan metode ceramah. Jadi dengan hal tersebut bisa dikatakan guru ya baik, dengan adanya metode tersebut guru dapat membantu sekolah dalam mencapai tujuan dari kurikulum 2013 tersebut dengan cara metode pembelajaran diskusi, ceramah, dan hal-hal yang metode-metode yang lainnya tentunya. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri pertama. Selanjutnya kami pemateri kedua akan menjelaskan tentang temuan observasi. Pertama, apa saja kurikulum yang digunakan di MAN 3 Mataram. Sesuai dengan hasil observasi bahwa kurikulum yang digunakan di MAN 3 Mataram adalah kurikulum berbasis 2013 yang dimana kurikulum ini sudah berjalan dengan baik dalam proses pelaksanaannya. Kemudian dari sisi kurikulum 2013 ini titik penekanannya adalah di keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga dengan itu dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang kedua, implementasi kurikulum 2013 di MAN 3 Mataram. Dalam proses implementasi kurikulum 2013 di MAN 3 Mataram, berdasarkan hasil pengamatan ketika saya melakukan suatu observasi sudah berjalan dengan baik, di mana guru sudah mampu membuat suasana pembelajaran menjadi hidup. Hal ini tidak terlepas dari beragam metode yang digunakan, diantaranya metode ceramah dikombinasikan dengan metode diskusi. Hal ini bertujuan untuk memberikan suatu dorongan kepada peserta didik berupa motivasi belajar sehingga pada proses pelaksanaan pembelajaran tidak bersifat menonton melainkan terjadinya suatu aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yang dengan itu bisa tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga tentang kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kurikulum 2013. Kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kurikulum 2013 di MAN 3 Mataram tidak terlalu signifikan. Hanya ada 2 poin yang bisa saya tangkap. Pertama, masih terdapat peserta didik yang belum sepenuhnya berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga guru dalam hal ini dituntut untuk lebih kreatif lagi. Yang kedua adalah dari segi sarana pendidikan masih sangat terbatas. Ini menjadi salah satu kendalanya mengenai silabus dan RPP untuk mata pelajaran akidah akhlak kelas 12 MAN 3 Mataram. Silabus pembelajaran merupakan rangkaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik dalam rangka bagaimana akan melakukan proses pembelajaran per semesternya. Ini dirangkum dalam silabus. Kemudian untuk penjabarannya nanti akan dijabarkan melalui rencana perangkat pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Kedua hal ini saling terhubung antara silabus dan RPP. Jadi silabus adalah rangkaian proses pembelajaran dalam jangka per semester. Kemudian mengenai RPP adalah rangkaian perangkat pembelajaran yang hasil dari penjabaran silabus tadi. Yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam proses perbaikan.
Dalam kaitannya dengan evaluasi kurikulum yang dilakukan di MAN 3 Mataram, yang dimana pada proses evaluasi yang dilakukan oleh guru adalah lebih banyak dilakukan di sistem penilaian yang menjadi titik penekannya. Terdapat di penilaian pada saat proses pembelajaran, adapun penilaian UTS dan UAS hanya berkisaran 40% dari proses pembelajaran. Selain itu, pembuatan untuk tugas UTS dan UAS menggunakan metode campuran, pilihan gada dan uraian dengan tujuan agar peserta didik mampu mencarikan solusi sendiri pada saat proses ujian. Kemudian proses akhir dari penilaian itu bersifat berkesinambungan. Hal ini menjadi tuntutan baik dalam internal sekolah maupun eksternal sekolah yang diminta untuk diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam proses perbaikan kurikulum ini karena merekalah yang sangat mengetahui sistem pelaksanaan permasalahan serta keberhasilan kurikulum 2013. Saya kira itu mengenai evaluasi kurikulum. Selanjutnya itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan persentase pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.